Menyampaikan salam kepada kita semua. Salam. Salam. Ya, kemarin tadi saya baru teringat rupanya besok ada yang dibaptis, jadi saya tadi baru WA kelompok sel kita di Beligir, mana malam ini mereka juga ada ibadah, supaya mana tahu ada yang bisa ikut besok untuk dibaptis ya. Kalau ada, kadang-kadang yang kemarin tidak ikut kan mana tahu besok ada yang bisa ikut. Tapi kalau nggak ada juga kita aja. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa ya, saya jadi teringat tadi bahwa kesempatan seperti ini terus kita harus gunakan. Walaupun hanya rekam lewat apa ini, ternyata penting kita terus menginjil. Ya ini, jadi makanya tadi saya teringat sudah beberapa kali di dalam ibadah Kamis ini sebenarnya kita perlu juga untuk orang lain dengar ya. Paling tidak teman-teman ya si Robo bisa dengar. Haleluya kan. Satu dua pasti ada yang bisa percaya ya. Amin. Dan kiranya menjadi berkat. Yang saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa gereja Tuhan akan mengalami yang pertama pekerjaan dari sabun tukang penatu. Dan yang kedua, pekerjaan dari pemurni logam, yaitu api yang menyala-nyala. Saudara, kita sudah lihat kemarin dan di beberapa kali ibadah kita Rabu, kita sudah melihat sabun tukang penatu itu mengalami penyucian yang tidak gampang untuk boleh kita dibersihkan. Pekerjaan sabun tukang penatu ini menunjuk kepada penyucian yang dikerjakan oleh firman Tuhan yang disampaikan secara terus-menerus di dalam penggembalaan, ya, diulang-ulang dan disampaikan terus sampai ada penekanan-penekanan tertentu untuk membersihkan hidup kita dari setiap noda yang masih ada, ya. Pakaian sehari-hari kita itu adalah kehidupan kita. Yang kita kenakan setiap hari itu perlu dibersihkan. Terutama pakaian ibadah kita. Hidup kita di dalam beribadah. Hidup kita di dalam melayani. Saudaraku, itu kita kenakan dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu harus dibersihkan terus-menerus lewat firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah-ibadah penggembalaan kita. Ya. Kemarin Bapak Ibu kita sudah belajar bahwa ada noda kemalasan yang harus dibersihkan dari hidup kita. Ada noda kemalasan dan kejahatan yang harus dibersihkan dari hidup kita. Kita lihat ya, Matius 25 ayat 26. Kita ulang sedikit supaya bisa kita lanjutkan. Ya, silakan dibacakan 26. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ini noda.
Tidak ada, saudaraku, orang bisa menikmati hidup yang baik hanya dengan bermalas-malasan. Tidak ada juga yang bisa mendapatkan sesuatu dari hasil ibadahnya kalau hidupnya penuh dengan kemalasan. Tidak ada juga yang bisa menikmati hasil doanya kalau doanya bermalas-malasan. Memiliki harapan besar, ingin itu, ingin ini, memiliki harapan besar, bisa dapat begini, bisa dapat begitu, tapi hanya di dalam angan-angan, tapi tidak mau mengerjakan, tidak mau melakukan. Ini bukan hanya di dalam dunia fisik, bekerja sehari-hari baru dikatakan kelihatan malas. Tapi ini juga, saudaraku, di dalam kerohanian kita, kita harus rajin mengerjakan perkara-perkara rohani kita. Ternyata, saudaraku, Tuhan menemukan di sini ada hamba yang jahat. Bukan hanya jahat, ikut malas. Memiliki harapan akan doa dari Tuhan dijawab, tapi malasnya mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, minta ampun. Malasnya di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, minta ampun. Tapi harapannya besar, Tuhan menjawab semua keinginannya. Itu makanya sering saya katakan, Tuhan tidak akan pernah bisa menjawab keinginan kita. Tuhan hanya menjawab kita sesuai dengan kebutuhan kita. Itu pun kalau kita kerjakan dengan tidak bermalas-malasan. Ya, coba sekali lagi, maka jawabnya. Maka jawab tuannya itu, ya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Terus? Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya. Kemarin di hari Kamis yang lalu, saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa orang ini memang jahat. Bukan hanya malas, apa bukti dia jahat? Dia tuduh tuannya. Dia tuduh tuannya. Jadi ini apa tuduhannya terhadap tuannya? Dia bilang begini, ya, saudara, di ayat dari atas, coba ayat 25. Ya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyi. 24, ya, 24. Ayat 24. Ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, ya, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, terus, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, ya, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Itulah kejahatannya, jahatnya. Dia memiliki pikiran yang begitu negatif terhadap tuannya. Dia menuduh tuannya dengan berkata bahwa engkau tuan yang jahat. Engkau mau menuai di tempat yang engkau tidak tahu. Maksudnya apa? Maksud si hamba yang jahat ini apa? Maksudnya adalah, kau itu suruh aku kerjakan talenta ini supaya kau menikmati. Kau tabur, aku yang menabur, aku
yang bekerja keras, kau yang ambil hasilnya. Itu dibilang oleh hamba yang jahat ini. Itu makanya kemarin saudara, saya mengatakan kepada kita, betulkah tidak ada yang ditabur Tuhan dalam hidup kita? Sejahat itukah kita? Atau sejahat itukah Tuhan? Sejahat itukah Tuhan bagi kita umatnya? Jangan kita tiru ini saudaraku. Hamba yang jahat dan malas ini, sebenarnya Tuhan tidak pernah jahat kepada kita. Tuhan tidak pernah menuai dari hidup kita dari apa yang Ia tidak tabur. Apa rupanya yang tidak Tuhan tabur dalam hidup kita? Ini gambaran Tuhan di sini adalah gambaran tentang Tuhan. Dan hamba di sini adalah gambaran tentang kehidupan kita. Apa yang Tuhan tidak tabur dalam hidup kita, nafas Ia kasih. Hidup. Apa yang Tuhan tidak tabur dalam hidup kita, Ia kasih kita kekuatan untuk mencari hidup. Lalu Ia berkati kita. Dan lalu kita berkata, engkau Tuhan yang jahat. Kau mau ambil keuntungan dari apa yang aku tabur. Padahal benih tadi, benih yang dikerjakan itu kan dari Tuhan. Betul Bapak Ibu? Talenta itu kan dari tuannya. Itu bukan dari dia. Ya, coba kita lihat dulu biar jelas semua. Sebab kalau kurang jelas, kadang-kadang itu yang buat masalah Bapak Ibu dalam hidup kita ya. Matius 25 ayat berapa tadi Nang? Ya, Matius 25. Coba kita lihat ayat 14. Dibaca dulu ayat 14, dibaca dulu judulnya, perikopnya. Perikopnya ya. Perumpamaan tentang talenta. Talenta. Saya mau sebenarnya tidak sepenuhnya kita bahas ini karena kita hanya melihat noda malasnya, tapi kita nggak apa-apa kita lihat juga sepenuhnya pelan-pelan ya. Coba kita lihat ayat 14 ya, silakan. Ini talenta ya, pemberian Tuannya kepada. Silakan. Ayat 14 ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, coba kita lihat ya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Lalu dia sebelum pergi ke luar negeri, ia memanggil hamba-hambanya, lalu mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayo ucapkan sama-sama. Mempercayakan hartanya kepada mereka. 3 ya. Mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya. Aku juga nggak tahu dari mana muncul pikiran jahat dari hamba yang jahat dan malas ini. Dia Nurwati. Jelas bahwa apa yang ia terima itu datang dari Tuhan. Kalau kita renungkan baik-baik, nafas ini dari Tuhan. Kekuatan kita mencari nafkah dari Tuhan. Sedangkan baterai HP kita aja mati Bapak Ibu, kita tidak bisa hidupkan sendiri. Kita butuh tenaga listrik. Siapa yang cas hidup ini agar kita bisa mampu?
Siapa yang cas hidup ini agar kita bisa kuat? Adalah Tuhan. Tapi saya tidak mengerti dari mana pikiran jahat daripada hamba yang malas dan jahat ini. Sehingga ia menuduh tuannya dengan berkata, engkau adalah tuan yang jahat, yang menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Padahal dia sendiri yang menerima dari tuannya. Ya, nah ini siapa ini yang mau bepergian ini? Siapa tuan yang mau bepergian ini? Yang mau, ini kan diumpamakan hal kerajaan surga itu umpamanya. Contohnya ada tuan, dia mau pergi ke luar negeri. Luar negeri itu jauh sekali. Itu adalah menunjuk kepada Yesus. Setelah ia tinggalkan dunia ini, bangkit dari antara mati, dia pergi jauh. Itu lama kita gak ketemu. Tapi dia mempercayakan banyak hal kepada kita. Talenta, kemampuan, berkat, kesehatan. Ia percayakan kepada, ia titip kepada kita. Jangan sampai kita jahat Bapak Ibu dengan berkata aku tidak ada dapat apa-apa dari Tuhan. Kita lahir selamat saja, itu berkat dari Tuhan. Amin. 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 Dan berapa lama kita, saudaraku, tidak bisa jalan, dan sampai kita bisa bertumbuh, bisa berjalan, itu oleh karena berkat dari Tuhan. Itu semua benih yang diberikan Tuhan bagi kita. Benih yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita rawat dengan baik, sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang mau bepergian ke luar negeri itu adalah menunjuk kepada Yesus yang meninggalkan dunia, pergi ke negeri yang jauh. Itu bicara sorga. Jauh sekali sorga itu. Dan kita ada di bumi. Ya. Lalu saudara, sebelum ia pergi, ia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Perhatikan ya, ayo kita belajar. Serius, ayat 15. Ayat 15. Ya, silakan. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Satu orang dikasihnya 5 talenta, terus? Yang seorang lagi 2. Yang seorang lagi dikasih 2 talenta, terus? Dan yang seorang lain lagi 1. Terus? Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Haleluya. Ayo ya, kita renungkan malam ini, biar kita jangan sampai tidak mengerti apa-apa. Saya berharap kita bertumbuh, jangan percuma kita ibadah dan ibadah tapi tidak bertumbuh. Ikodoto kita menginjil. Haleluya, katakan amin. Amin. Ya. Nah, sebelum tuannya ini berangkat ke luar negeri atau Yesus kembali ke surga, ia panggil hamba-hambanya, ia titip hartanya, yaitu talenta. Talenta untuk bekerja, talenta untuk bisa hitung-menghitung, ya kan? Kalau nggak tahu menghitung untung rugi kan bagaimana? Ya bodohlah kita, ya kan? Talenta untuk dapat melakukan ini dan itu semua talenta. Talenta untuk melayani, talenta untuk bekerja, talenta untuk berpikir supaya bisa melanjutkan hidup ini. Harus ada strategi dan contoh langkah-langkah yang harus kita lakukan. Itu semua diberikan kepada masing-masing orang sebagai talenta, pemberian Tuhan semuanya. Jadi jangan, makanya firman Tuhan bilang, saudaraku, tidak ada satupun yang dari diri kita tanpa keterlibatan Tuhan dalam hidup kita ini, gak bisa kita buat apa-apa. Kita ini hidup karena Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, berarti kan dia kasih yang 1 dikasih berapa? 5 talenta. 1 orang berapa? 2. Yang lain lagi berapa? 1. Yang 5
Yang satu dikasih 5, yang satu lagi dikasih 2, dan yang satu lagi dikasih 1. Pertanyaan saya, kenapa beda-beda? Kan sering kita bilang, kalau boleh, kenapa aku nggak bisa diberkati sebanyak berkat yang didapat Ibu Dosma? Kenapa aku tidak diberkati seperti berkat yang didapat Ibu Rugu contohnya? Ini contoh saja. Kenapa? Kenapa tidak sama? Gak adil Tuhan, gak adil. Dan adil oh Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Yang seorang diberikannya berapa talenta? 5. Yang seorang lagi berapa talenta? 2. Yang seorang lain lagi berapa talenta? 1. Dikasih masing-masing menurut apa? Kesanggupan. Ada yang hanya dipercayakan 5. Ada yang dipercayakan 5, tapi yang satu lagi tidak bisa dipercaya 5, hanya bisa dipercaya 2. Tapi ada lagi satu lagi tidak bisa dipercaya 5, tidak bisa dipercaya 2, hanya bisa dipercaya 1. Yang pertama adalah sesuai dengan kesanggupan kita. Yang kedua adalah sesuai dengan kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita dipercaya 5, itu sudah diukur oleh Tuhan. Kalau Tuhan kasih kepada kita lebih dari 5, ini yang nomor 2 ini, dikasih sama dia ini, si A dikasih 5, si B dikasih 2. Kalau si B dikasih 5 sama dia, belum tentu dia bisa kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu dia bisa dipercaya seperti mengelola yang 5. Jadi bukan hanya bicara tentang keadilan, justru Tuhan adil. Bagaimana cara Tuhan adil? Cara Tuhan adil adalah dikasih sesuai dengan kemampuan. Bisa dikasih sesuai dengan kemampuan. Kemampuan dalam mengelola. Badung doso Bapak Ibu, ilen 5 sanggup doi mana memikul. Alek tu nahasi ilen 5 berterhimpit mai mana, gari mati mana laksi balik mai. Alek tu nahasi 5 sanggup do. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu adil. Dari ayat ini nyata bahwa Tuhan adil. Tuhan tidak memberi beban lebih berat. Dan Tuhan juga tidak memberi agar manusia itu menjadi susah. Tidak. Karena Tuhan memberi sesuai dengan kesanggupan. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, apa yang kita tingkatkan kalau begitu? Walau caranya mengbuti. Asal itu dapat al 5. Yang milikilah kesanggupan. Yang kedua, milikilah tingkat kepercayaan. Songona manjalona 5. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Ya. Miliki kemampuan untuk dapat sanggup mengelolanya dan miliki kepercayaan. Nam diapercayai Tuhan do ibadah sanggup mengelola yang 5 itu. Molon ulen nun 5 tu sorba gabe hancur ibadah lani. Jadi uboto do kemampuannya 2 do kesanggupan. Pilihan mah 2. Somoni do tona manjaro nasadarai. Aku tidak sanggup Tuhan ini kan maha tahu.
Ibu Tuhan itu kesanggupan. Makanya dia kasih 5. Yang satu dikasih 2. Yang satu dikasih 1. Kenapa? Sesuai dengan kesanggupan. Nah, Ibu Tuhan, kesanggupan kita. Adanya orang nafsunya besar, tapi kemampuannya kurang. Maaf, apa namanya itu? Nangkap ya, ngerti Bapak Ibu ya? Ya, ayo kita lihat ladang-ladang. Lihat ladang. Nah, ada untuk rencanaku inana penasarano. Uleo untuk si adot sebe. Udah, tu awas uleo nina. Sanggup doho makare joy. Bo, dari buah mudo awas sanggup makare joy sudeo. Abi saparopat besok sanggup makare joy. Haleluya. Nah, inilah yang dimaksud memiliki kemampuan, kesanggupan dalam mengerjakan, mengelola, dan memiliki kemampuan untuk dipercaya. Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan di Lintong Niuta ini, mari di hadapan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, tingkatkan kemampuan kita dan tingkatkan kepercayaan Tuhan dalam hidup. Ibarat seperti ini, boy doa percaya dan Tuhan, boy Tuhan, harus kita bertanggungjawabkan supaya dipercayakan kepada kita. Kayak ada warna susah ibarat Tuhan itu kita. Haleluya. Ate. Enam. Ya kan? Pernah dulu kita cita-cita bisa nanti aku jadi begini, tapi Tuhan angkat. Itulah yang namanya sanggup dan dipercaya. Ya kan? Siapa nyangka ibadah bahasa Tuhan. Gudang muncul masuk ibu tuh udah mendukung semua. Tapi justru dia tidak menghormati Tuhan. Ibu tuamu udah mau mengucap syukur jorma. Nama gua tuh pesta ahai. Oh syukuran nih. Syukuran mencari nama di mana tuh lingkungan ini. Tuh kekeluargaan. Ada yang menghormati Tuhan tidak. Lalu syukuran sama siapa? Mau syukuran itu Tuhan berarti Tuhan yang dihormati. Udah. Ada ibu tuh mandok syukuran. Tetapi prakteknya dia tidak menghormati Tuhan. Makanya Bapak Ibu kita harus belajar. Kita harus bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya banyak hal yang akan bisa dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita harus sanggup mengelolanya, mengerjakannya, dan sanggup untuk memegang kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, di dalam pernikahan juga begitu. Suami adalah titipan yang harus kita jaga. Istri adalah titipan yang harus kita jaga. Anak adalah titipan yang harus kita jaga. Ya, itu semua adalah titipan. Apalagi berkat adalah titipan yang harus kita jaga. Itu talenta itu tadi kan titipan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Itu titipan Tuhan. Sebab dia memberikan surga. Itu semua titipan yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi ingat ya, tidak perlu cemburu satu dengan yang lain. Karena Tuhan beri semua apa yang kita bisa miliki sesuai kesanggupan.
anggo olo doi taman jalo 5 songon si A miliki kesanggupan seperti si A, miliki kepercayaan seperti si A. Amin. Jadi jangan hanya keinginan yang besar, miliki kesanggupan seperti si A yang menerima 5 dan miliki tingkat kepercayaan seperti si A yang sanggup melipat gandakan menjadi 10. Ya. Nah, coba kita lihat diulang dulu ini yang 15 ya. Ayat yang ke-15. Ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta. 5 talenta terus. Yang seorang lagi 2. 2 talenta terus. Dan yang seorang lain lagi 1. Terus. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Amin ya. Miliki pikiran yang positif tentang Tuhan ya. Amin. Tuhan mempercayakan kepada kita sesuai dengan apa? Kesanggupan kita. Amin. Amin. Ya, jangan bercita-cita seorang lulusan SD contoh, naik bekerja di perusahaan penerbangan. Tuhan, aku mau kerja di perusahaan penerbangan. Tapi begitu dia nyampe gak tahu apa-apa. Nangkap ya? Haleluya. Saudara mau kerja di perusahaan penerbangan, bekerja di sekolah di sekolah penerbangan, baru pas. Ketika dia nanti diberi pekerjaan di sekolah di perusahaan penerbangan, dia tahu sanggup. Begitu. Jadi jangan kita menuntut berkat seperti si A yang menerima 5, tapi kesanggupan kita hanya 1. Saya berharap Bapak Ibu begitu, karena anak saya walaupun yang pertama walaupun baru baru 1 tahun lebih dia yang bekerja itu, tapi sudah banyak dia menerima tawaran pekerjaan. Jadi kalau kita ngobrol dengan dia itu tidak ada yang tanya, contohnya ya gimana ya Pak, saya disuruh, bisa kau kerjakan begini ya, kalau aku bisa aku diterima, atau ada hal-hal yang lain yang bisa. Jadi kalau ditanya bisa kau kerjakan begini, lalu aku jawab nggak bisa, ya nggak diterima. Jadi artinya sesuai dengan kemampuan, kesanggupan kita. Jadi gimana caranya Pak supaya aku sanggup? Ya, miliki kemampuan, tingkatkan kekuatan kita, tingkatkan kemampuan kita, latih otot-otot rohani kita. Yang kedua, buat Tuhan makin percaya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya, oke. Lalu setelah itu, lalu ia Berangkat. diulang sekali lagi. 15. Ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Terus? Lalu ia berangkat. Setelah itu ia berangkat kemana? Ke negeri yang kemana berangkatnya? Ke negeri yang jauh. Menurut ayat 14, negeri yang jauh itu adalah Tuhan kita yang kembali ke surga. Ya, itu Tuhan Yesus. Ya, setelah ia menyelesaikan pekerjaan penebusan, ia kembali ke surga. Itulah negeri yang jauh yang dimaksud ya. Lalu saudara, ayat 16, mari kita perhatikan. Ayat 16. Ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Terus? Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Segera. Makanya begitu dikasih kepercayaan kepada kita, lakukan segera. Amin. Begitu dikasih perintah firman Tuhan, kerjakan segera, jangan oleh barang-barang.
Ya kan? Mengapa ini yang menerima 5 talenta bisa dia mendapatkan hadiah yang besar dari tuannya? Karena ia tidak malas, karena apa yang diperintahkan kepadanya segera dia kerjakan. Katakan amin. Amin. Ayo katakan sama-sama, segera. Segera. Haleluya, amin. Amin. Saudara dengar firman Tuhan, segera lakukan. Amin. Segera kerjakan. Amin. Bila perlu saudara punya dikasih Tuhan, ya, jangan kasih kelonggaran. Jangan kasih kelonggaran, segera. Saudara, tadi malam saya di Bali G menyampaikan firman Tuhan, ya, bahwa Lot ada belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkan dia. Ibu tohamu do alani Lot selamat, do keluarganya. Tahu kita karena apa Lot selamat? Coba karena apa? Karena kesalehan. Karena apa? Karena ketaatan. Karena apa lagi? Ayo, kenapa Lot selamat? Ya, Lot itu selamat karena doa syafaat Abraham. Makanya jangan berhenti berdoa syafaat untuk keluarga kita. Merdalan Tuhan dohot si Abraham. Taringot maibana dohot Sodom dan Gomora. Idong Tuhan iman. Irohan. Meski kamu sembunyikan hal ini kepada Abraham, oh tidak, aku kasih tahu sama dia. Dui moto si Abraham martaniang si Abraham. Idok Tuhan. Au porsia dan suami. Oh Tuhan, masa mungkin orang jahat kau binasakan bersama dengan orang-orang yang baik? Muhammad mulu adong di situ kan burju yang baik, yang taat, yang beriman ada 50 orang. Ini Tuhan, memulu adong 50 alat dan kamu tidak mau binasakan Sodom. Jadi Tuhan kalau ada 40, kalau ada kutemukan 40 orang Sodom tidak kumusnahkan. Tuhan salinai Tuhan. Kalau ada 30 Tuhan. Kalau ada 30 juga tidak kumusnahkan Sodom dan Gomora. Tuhan, salinai ke Tuhan. Buah Tuhan melalui 10 hal. Kalau ada kudapati Abraham 10 orang di Sodom, tidak akan kumusnahkan. Tapi berkat doa Abraham, karena Abraham itu adalah orang yang dekat di hati Tuhan. Dan di sana ada anaknya, anak abangnya bernama Lot dan istri. Lot ini sebenarnya jahat. Gak ada kebaikan ditemukan di dalam dirinya, jahat pribadi. Apa bukti Abraham jahat? Bukti Abraham jahat. Sorry. Bukti Lot jahat. Ya. Perjalanannya dulu, yang bawa Lot siapa? Abraham. Emang namanya itu ibadah, bukan menerima panggilan Tuhan, bukan. Tapi kenalah dia berkata Abraham itu kecepletas lagi. Nanti orang mengihut ibadah. Abraham, pergilah dari negerimu, rumah ayahmu, dari kampung halamanmu, dari sana saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan si Abraham masuk. Amin berangkat. Menunggu tahu ini si Lot. Ikut di bawah si Lot. Dungi
tarpasu-pasu mahalai. Abraham diberkati, pasti Don Silot terberkati. Dari Marbadai mah gembala-gembala domba Abraham dengan gembala-gembala domba Lot. Karena kaya mereka dan tanah itu tidak mampu menampung kekayaan mereka. Mereka rebut-rebutan lahan. Mereka rebut-rebutan air untuk minuman dan tempat bagi domba. Ayo dum arbada jolma dumma mora tikis ram sama-sama poros inama degana namar dongani alai dum ram diberkati marbadai rebut-rebutan. Akhirnya Abraham namangatusi narengani idokma. Dia bilang kepada Lot, ulala orang denggan molosongononita. Begini aja lah. Esi purjus ya Abraham. Alai jahat masih Lot. Idok tiba nama. Tusi Loti. Begini sajalah. Pilihlah. Kalau kau mau ke kiri, aku akan ke kanan. Kalau kau mau ke kanan, aku akan ke kiri. Lo mau pilih. Harusnya nyadar dong. Aku pinai bondo. Kayak kita nota terwas-was. Tuh malah mau bapak dia mana ada yang mau tahu. Bayi mayau. Justru digunakan itu jadi kesempatan bagi dia, saudara. Yang dibilang Abraham itu. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Bayi beren betul. Boh, di sana lembah Yordan yang subur itu. Di sana banyak airnya. Diambilnya lah sama dia itu semua. Bisa tahu enak. HP itulah yang dipilihnya itu di wilayah Sodom dan Gomora. Itu. Ini Abraham ya udah ambillah lagi. Makanya Bapak Ibu, Omma melihat hanya dengan mata jasmani. Tapi Abraham, dia tidak melihat dengan mata jasmani. Ia melihat dengan mata iman. Engkau menyisakan kepadaku yang tidak subur. Engkau menyisakan bagiku yang tidak ada air. Yang mungkin ternakku akan mati. Oke. Gak apa-apa. Tapi aku tetap berharap kepada Tuhan. Dan sedia lele. Akhirnya IBG Abraham informasi siang Tuhan. Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Bagaimana? Istri Doka, anakku, anak abangku. Inilah kasih itu saudaraku di dalam doa syafaat. Walaupun Abraham seakan saudaraku terluka karena Lot seakan menyisakan kepada dia daerah yang tidak baik, tapi Abraham sadar sebab seandainya hanya pandangan mata jasmani tidak mungkin Abraham bisa diberkati. Tapi masalahnya yang sebenarnya diberkati itu adalah daerah yang dipilih oleh Lot. Tapi masalahnya Abraham tidak bergantung subur daerah itu atau tidak, dia bergantung kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Makanya mari kita bergantung kepada Tuhan. Jangan hanya melihat secara mata jasmani. Kalau aku tinggalkan daerah ini, aku ke kota, pasti aku diberkati. Kenapa mesti harus di kota kita baru diberkati? Karena menurut pandangan mata kita. Padahal sebenarnya kalau kita percaya dengan kepada Tuhan, di sini juga yang orang lain bilang tidak ada kehidupan, Tuhan juga bisa berkati kita di situ. Saudara percaya bahwa di tempat ini saudara bisa diberkati? Amin. Haleluya. Kalau kita memandang kepada Tuhan, saudara, Abraham diberkati secara luar biasa. Lot diberkati juga.
tapi hidup penuh dengan kenajisan. Karena Sodom dan Gomora, itulah yang disebut roh Sodom. Sampai di Sodom itu sangat mengerikan dan menakutkan. Bukan hanya dalam arti orang kawin mengawinkan laki-laki dengan perempuan, tapi dosanya lebih daripada itu. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu dosa itu di Sodom, Bapak Ibu. Jahat sekali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Oleh karena doa Abraham, Lot dan seisi rumahnya diselamatkan. Siapa dari seisi rumahnya yang tinggal? Hanya orang yang tidak taat, yaitu istrinya. Istri Lot tidak taat pada firman Tuhan. Malaikat bilang sama dia, lari ke atas gunung. Lari. Itulah kaitan tadi khotbahku itu. Segera, jangan berlambat. Segera. Siapa yang segera melakukannya? Yang 5 talenta. Borat tu karejona, alai gigi pada karejo. Dikasih dia beban berat, tapi semangat dia melakukan. Ada orang dikasih 1, sebenarnya pekerjaannya ringan, tapi malas makarejo. Makanan dan terpasu-pasu. Semua kita ingin diberkati. Haleluya, semangat. Tapi jangan hanya kerja terus, ingat Tuhan. Waktu untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, jangan seperti Lot, hanya ingat berkat, nggak ingat Tuhan. Jadilah seperti Abraham, bukan hanya berkat, ingat Tuhan, dapat berkat. Lot hanya ingat berkat, lupa Tuhan, kehilangan berkat, bahkan hampir kehilangan nyawa. Mengapa istrinya jadi tiang garam? Apa yang menyebabkan istrinya jadi tiang garam? Yaitu ketidakrelaannya melepaskan lari mereka, lari. Tuhan sudah peringatkan, lari ke atas gunung, jangan menoleh ke belakang, jangan toleh ke belakang. Ayo lari, fokus, selamatkan diri. Begitu mereka lari, IBG mau boom, ya seperti di bom itu, apa itu, datang api dari langit, terus dihujani. Wah, tari bentai pada bakal bisa tang IBG jadi tiang garam. Lot lari terus bersama dengan kedua putrinya. Mereka diselamatkan. Tapi istri Lot, dia dibelenggu oleh Sodom. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Apa yang menyebabkan, saudaraku, Lot diselamatkan? Ada orang yang berdoa syafaat, namanya percayakah kita doa syafaat itu ada kuasanya? Amen. Jangan berhenti berdoa syafaat. Berdoa syafaat untuk bangsa kita, berdoa syafaat untuk kota kita, berdoa syafaat untuk keluarga kita. Jangan lupa berdoa syafaat, karena doa syafaat itu akan menyebabkan keluarga kita, kota kita, orang-orang yang kita cintai dapat diselamatkan. Haleluya, katakan amin. Itu luar biasa, ya. Nah, kita kembali ke pokok pembicaraan pembahasan kita. Jangan berlambat-lambat. Begitu saudara dengarkan firman Tuhan, oh ini kerjakan. Jangan izinkan iblis menipu kita dulu. Sering sekali kita berlambat-lambat, tapi akhirnya iblis menipu kita. Baik Nabi Notomi.
Akhirnya kita tidak lagi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tapi melakukan apa yang diperintahkan oleh pikiran daging kita. Ketika nanti kita terbentur, kita salahkan Tuhan. Padahal yang kita kerjakan nataoloi bukan Tuhan, yang kita salahkan Tuhan. Nah ini repot. Nah ini termasuk hamba yang jahat kalau menurut saya. Yang dia lakukan keinginannya sendiri, yang dia salahkan Tuhan, itu jahat. Menurut saya ya, itu jahat. Saya berharap Bapak Ibu, ya kita mengerti segera. Mari segera melakukan, segera pergi. Hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan, sama dengan segera yang pergi untuk melakukan, untuk mengerjakan apa yang telah dipercayakan untuk dipertanggungjawabkan kepadanya oleh Tuhannya. Katakan amin. Amin. Ini yang 5. Yang 2, ayo kita cek yang 2. Haleluya. Yang 2 silakan. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, ya, dan berlaba 2 talenta. Yus. Yang 5 talenta bersegera. Yang menerima 2 talenta berbuat demikian. Berbuat demikian itu maksudnya seperti yang pertama. Artinya segera, tidak berlama-lama. Tapi coba kita cek yang menerima 1 talenta. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini beda kan? Yang 5 segera melakukan, yang 2 segera melakukan, tapi yang 1 pekerjaannya berat atau ringan dibanding dengan yang menerima 5 dan 2. Mana lebih berat pekerjaan? Yang 5. Pekerjaan yang 2 lebih berat daripadanya. Hanya 1 dipercayakan kepadanya, IP dan beres. Mengapa? Jawabannya adalah jahat dan malas. Jahat dan selalu negatif. Selalu negatif. Selalu negatif. Selalu negatif terus. Pikirannya selalu negatif. Gak pernah baik yang ada di dalam pikirannya, gak pernah yang baik. Dia negatif terhadap Tuhan, dia negatif terhadap pendetanya, gembalanya. Dia negatif terhadap sesama pelayan, sesama jemaat, terhadap orang lain. Negatif terus, yang ada pikirannya negatif terus. Ya, itu makanya dia tidak bekerja, karena pikirannya negatif. Dari laut, kemana talenta itu dia beri, dia arti dikubur itu di mana? Disembunyikan. Tidak dijalankan. Di mana dia dikubur? Di mana dia kuburkan talenta itu? Di mana dikuburkannya talenta itu? Di dalam tanah. Di dalam dirinya. Karena diri kita ini debu. Haleluya. Memang kita ini debu tanah. Disembunyikan di dalam dirinya. Boy doang markibo. Dak kuat tuh si markibo. Boy doang markibo. Dak kuat tuh si markibo. Boy doang sakono. Dak kuat tuh si. Disembunyikan di dalam dirinya. Ya. Nanti minggu depan melayani apa ya? Agak tahu aku itu Bapak. Nasi mak. Dak kuat tuh si. Halahimai. Ya kan? Haleluya. Nah, lumayan kalau Pak Dian udah mau dia. Ya Pak, siap. Haleluya. Pak Jerlin udah mau. Ya, untung gak
ada jawaban. Dakwah tusi berbadas. Haleluya. Ya, inilah talenta yang dikubur. Makanya tidak berkembang. Karena talentanya dikubur. Ya. Haleluya. Jangan lupa ya, kebetulan saya ingat besok siapa yang bikin kita apa? Kursus musik datang besok. Jangan sampai gak datang yang sudah berjanji belajar. Besok datang. Amin. Ada bakat di dalam diri kita, kembangkan. Itu berguna itu. Haleluya. Saya kalau dulu kalau melayani di sekolah-sekolah itu, saya lihat tampil ke depan, bisa nyanyi, bisa bisa main musik. Senang saya lihatnya. Iya. Orang lain juga kan senang lihat seperti itu kan. Wih, anak diisi dulu yang ingat. Ih, baik. Mantap nih. Sama si Dosma. Ya kan? Iya. Makanya Bapak Ibu, ya, saya berharap jangan disembunyikan talenta. Ya. Sedangkan kita pun gak berbakat, kalau kita diajak untuk ayo lakukan, mana tahu itu bisa menjadi jalan untuk mengembangkan ya sesuatu di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Saya berharap jemaat-jemaat yang ada di Lintong Yehuda, jemaat-jemaat yang bersegera melakukan apa yang diinginkan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, dan menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya, amin. Nah, inilah yang menjadi kerinduan kita Bapak Ibu. Ya, jangan dikubur talentanya. Kalau dikubur talentanya tidak berkembang. Mengapa yang 5 menerima talenta bisa berkembang? Mengapa? Karena dia segera mengerjakannya. Ia segera melakukannya. Haleluya. Gak ada semua kita ini yang mampu dulu, gak ada. Semua saya gak ada. Semua kita mulai dari nol, belajar. Haleluya, memimpin pujian di depan kaca. Haleluya. Amin. Ya, depan kaca. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Diri dan ibadah di kaca. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita mulai dari diri kita. Jangan dikubur talenta. Jangan disembunyikan. Di mana disembunyikan tadi? Di dalam tanah. Tubuh kita ini, hidup kita ini debu tanah. Inilah rumah roh kita, yaitu debu tanah ini. Jadi rumah roh kita itu, rumahnya itu terbuat dari tanah. Di situ disembunyikan, dikubur di dalam dirinya. Talenta itu. Talenta itu nggak jalan. Ya, ayo semua besok saat saya sudah bilang sama yang akan latih besok datang ya. Dan saya berharap besok semua kita bisa ikut. Ya. Jam berapa sih? Dina mana nih? Dina jam berapa? Waktunya besok bisa. Supaya semua bisa sama. Jam 2 ya. Jadi ayo kita ikut supaya supaya bisa semua. Oh, kalau semua ini militan ini hebat ini. Saya kan sering ceritakan di Lintong ini hebat saya bilang. Widu. Iya. Oh itu. Sering saya ya sama seperti suami atau istri kan. Wah, suami kona berjuang loh. Walaupun di rumah nggak baik, sama orang diceritakan baik. Alai mula onto hodo. Sudah jemaat baik luar biasa. Ya, militan. Haleluya.
Katakan amin. Memang saya ceritakan yang sebenarnya itu, ya, luar biasa, ya. Jadi karena kita di sini luar biasa loh, udah mandiri. Nah, ayo nanti setiap Selasa lakukan peperangan rohani lebih gigi lagi, ya. Gak usah berperang dengan orang lain, dijelek-jelekan kita, gak usah perangi dia, perangi iblis saja. Haleluya. Kalahkan iblisnya. Haleluya. Udah sokor-sokor harta mengenai ibadah. Aku maafin sama hotu aku jangan, ya. Perangi aja iblisnya. Haleluya. Katakan amin. Ya. Ya, iblisnya yang diperangi. Ya. Jadi kalau kita ketemu, haleluya, aku percaya Tokim Nai bertobat namamu, ijabah Tuhan namamu. Ya, itu membawa berkat sama kita. Alai kalau mau jumpa, mati nama Allah, memang, tiga tayo, lele mau malas kembali. Malas kembali dan kami pasu-pasu dihitai, kami kutuk do dihitai. Tapi kalau kita bilang, aku yakin di dalam nama Yesus, sebentar lagi kau akan menjadi pengikut Yesus, penyembah Yesus, bertobat sungguh-sungguh. Nah, sebelum dia diberkati, kita lebih dulu sudah diberkati. Haleluya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, karena menerima yang satu ini dikubur, apa yang terjadi dengan dirinya? Ya, lanjut ya. Iya. Lama sesudah itu, ya, datanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jangan saudara pikir bahwa Tuhan tidak menanyakan kepada kita di depan pengadilannya nanti terhadap apa yang Dia sudah percayakan kepada kita. Ya, tanya nanti semuanya. Dan kalau kita saudara tidak mengerjakan persis seperti yang Ia harapkan, maka kita akan kehilangan bagian kita yang sudah dirancang hidup kekal selama-lamanya. Makanya saya bilang, apa yang dititip Tuhan dalam hidup kita, apakah itu kecil, apakah itu dianggap enteng orang, mari kita jadikan diri kita dipercaya oleh Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Dipercaya oleh Tuhan supaya apa? Karena Tuhan menanyakan kepada kita, semua yang Dia percayakan, semua yang Dia titip kepada kita, ditanya oleh Tuhan untuk kita pertanggungjawabkan. Saudara, kalau ibu sering bilang, ya, mungkin ibu dia muda terusikan. Kalau yang lain-lain gak ada takutku. Yang sering kukhawatirkan itu adalah bagaimana dengan anakku, bagaimana dengan jemaah. Karena itu tanggung jawab. Makanya saya sering bilang kepada kita, kalau ada orang bilang sama saudara, di tengah jalan nanti kau sampai di sini, hati-hati ya, di situ ada harimau. Orang yang tidak peduli, jangan dong, jalan dia. Tapi ada orang di dalam hatinya, oke lah tidak percaya, tapi kan tidak salah berjaga-jaga. Ayo kita saudaraku, mengapa saya ajak kita terus berjaga-jaga menghadapi hari-hari ini? Mengapa? Karena satu hal saya tidak ingin semua kita menjadi kehilangan keselamatan kita. Makanya kami terus awas, hati-hati, berjaga-jaga. Kalaupun tidak ada harimau di jalan, wajib kita berjaga-jaga. Iya, kita bilang ada harimau di jalan, Pak. Ya, tapi kalau ada, bagaimana? Memang kita
Risikonya pasti paling sedikit dia bisa alam, atau dia bisa selamat secara maksimal. Tapi orang yang tidak berjaga-jaga ya pasti dihabisi. Makanya himbauan kami selalu waspadalah, berjaga-jagalah. Kalaupun tidak ada harimau di jalan ya puji Tuhan. Tapi kalau ada, kita sudah punya modal. Modal kita apa? Mulai dari awal kita sudah berjaga. Haleluya, amin. Doa luar biasa. Makanya saya senang dengan jemaat di sini itu luar biasa. Respon terhadap firman. Berjaga-jaga, waspada, hati-hati, jangan langsung, ya, berjaga-jaga, ya. Karena mengapa? Ini bukan seperti beli baju. Ini keselamatan, Bapak Ibu, keselamatan. Ini hidup kekal. Sedangkan beli sesuatu pun kita sudah hati-hati. Ya, ada yang nawarkan sesuatu kepada kita. Ada pengalaman kayak Hamunaison, pengalaman, ya, aku nggak ada punya pengalaman seperti itu. Terocol mat kita. Torong dong, mana ahamai terserah. Ya, sedia, bersekian, ya kan? Nggak ada kan orang langsung. Ada orang yang lebih bijak itu. Tunggu dulu ya. Upawa betul. Torlawai mana sukuni mana mengatusi sonik kan? Betul apa benar? Itulah orang yang berhati-hati. Ya usiamu udah maksud tuh kan? Itulah orang yang berhati-hati. Dia tidak mau terjebak. Basotuna, yototo ya. Sedangkan kita berniat mau beli kendaraan pun kan mesti harus kita lihat, waduh menurutmu mau kendaraan si ai cocok do harganya sono kan, mana tahu dibeli mau pakai tayung dan tuh hitam, mana murah hian, nggak murah hian, ya kan? Abeta suku tuh nasi sotung dan tuh orang yang koneng murah hian, sotung tertipu. Itulah orang yang berjaga-jaga. Itulah orang yang selalu waspada. Orang yang selalu waspada, aku yakin resiko yang ia tanggung bisa lebih sedikit. Kalau ia berjaga-jaga selalu. Ya. Haleluya. Ada orang bilang begini, bepon, seyorai ba kencang-kencang, yorai ba kencang-kencang, kadongan, mantalap dong. Ini jadi 150 rumah panah, sepulauan. Jangan ikuti itu. Haleluya. Sedangkan orang palan-palan doi bana membuat kendaraan. Palan-palan, kalian dong kemana? Apa di sana? Ugal-ugalan. Rosian Jolo, ya kan? Kita dengan nomor dia. Eli Roma ugal-ugal ini ganteng lah kita. Harus pelan-pelan. Apalagi sama-sama ugal-ugalan habis. Maka saya berpesan kepada kita, termasuk menghadapi zaman ini, berjaga-jaga. Berjaga, waspadalah. Soto. Keselamatan ini Bapak Ibu, kalau sudah hilang gak bisa didapat lagi. Saya sih bilang begini, sekarang kita ditebus oleh darah Yesus. Semua dosaku, setinggi apapun dosaku, melebihi kepalaku, bahkan tinggi jauh, bisa diselamatkan oleh penebusan darah Yesus. Allah yang kau nganti galadon, tidak ada lagi korban darah Yesus yang bisa menebus. Orang yang bisa selamat pada zaman Antikris, yang tinggal tidak terangkat, hanya memungkinkan bisa diselamat, dibayar oleh darahnya sendiri.
mudahnya namanya membayar. Kenapa? Karena nanti disiksa pertumpahan darahnya terus disiksa. Bukan untuk dibunuh, disiksa. Dan kalau dia bertahan, dibayar oleh darahnya sendiri. Selamat tadi. Tak bisa. Yakinlah siapa yang bisa bertahan. Gaidokong pembinasa kecil. Ibu Tuhan dan Tuhan sadar yang terjadi di Afghanistan. Somoniman. Tiba-tiba diambil alih pemerintah oleh Taliban. Somoniman. Seluruh dunia nanti diambil alih oleh antikris. Ibarat kamu dong. Begitulah nanti antikris. Terjadilah pengungsian besar-besaran. Malaria menculmai menyelamatkan dirinya. Sampai-sampai Bapak Ibu, di balik-balik pesawat masuk boleh, makanan banyak yang mati. Di kaki-kaki di pesawat asal lolos siap Taliban. Ngeri sekali. Di balik-balik di kaki-kaki pesawat pun, di mana orang itu bergantungan orang itu, dan bermatianlah mereka secara ganas dan mengerikan. Lebih dari situlah nanti zaman antikris. Lebih dari situ. Yang tinggal itu, saudara tahu bagaimana cara? Yang tinggal itu didatangi, diketuk rumahnya. Setiap rumah orang-orang percaya habis. Baru saudaraku, hanya kemarin itu ada gadis yang cek kukunya, langsung potong tangannya. Ngeri. Perempuan sama orang itu tidak diizinkan bekerja, sekolah, semua. Tidak diizinkan olahraga seperti apa itu. Perempuan hanya di rumah yang diatur-atur suka-suka mereka. Ngeri. Molo ibu toamu do ngiri semuni. Sinatu ada sadar di Afghanistan tadi. Ala di Taliban lebih ngeri dari situ. Maka saya berpesan, waspadalah, berjaga-jagalah. Ini tidak seperti membeli sesuatu bisa ganti. Ini keselamatan hidup kekal kita. Saya berharap Bapak Ibu, ayo kita lihat, lanjut. Silakan Nan. Ayat yang ke-20. Sorry, ayat 26, lompat ke ayat 26. Ya. Ayat 26. Ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Terus? Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, ya, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, bagus tuannya itu menjawab, dingin. Oh, Ido, jadi jahat doang. Oh, jadi jahat doang kan? Ido, oh, ya. Jadi aku tidak menabur di tempat, aku menuai di tempat yang aku tidak tabur. Oh, ini mana? Ayat 30. Coba kita lihat ya. Ayat 30. Lanjut. Ayat 30. Ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu, ya, ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, perhatikan orang yang memiliki pikiran negatif terhadap tuannya, orang yang malas, orang yang jahat terhadap tuannya, terhadap Tuhan yang kita sembah, maka itu adalah orang yang tidak berguna. Mau bahasa tesona, jolma nasohasea, tidak berguna. Itulah orang yang menuduh tuannya, menuduh Tuhan, berpikiran negatif terhadap Tuhan, berkata Tuhan jahat. Tapi sebenarnya karakternya ini malas.
Malas berbuat baik, malas melakukan perintah Tuhan, malas mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada gairahnya, tidak ada semangatnya, tidak ada roh yang menyala-nyala. Malas. Saya berharap jadilah hamba yang berguna. Jangan menjadi hamba yang tidak berguna. Bagaimana menjadi hamba yang tidak berguna? Malas dan jahat. Jangan jahat, jangan tuduh Tuhan. Di mana dia tidak menaruh dalam hidup kita, semua yang kita miliki. Hidup ini adalah taburan Tuhan. Nafas kita taburan Tuhan. Kekuatan kita taburan Tuhan. Bahkan dengan masa depan kita adalah karena taburan Tuhan. Dan jadilah orang yang selalu berkata, Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Silakan matikan. Dimatikan ya. Pikir dulu. Ya, biarkan. Jadi Bapak Ibu, ya, saya berharap kita bisa melakukan apa yang diinginkan.